Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Kansa dari kelas 4 dengan NPM 10120329. Saya mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital dengan program studi S1 Manajemen akan menyampaikan sebuah materi untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu fungsi dan peranan Rasul dalam kehidupan manusia. Adapun definisinya, kehadiran Nabi dan Rasul adalah bagian tak terpisahkan dari tugas manusia sebagai khalifah. Manusia tidak bebas untuk bertindak, melainkan mesti mengacu pada panduan dari Sang Maha Pencipta yang menghadirkannya di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan pengelolaan dan pemakmuran bumi kepada manusia. Manusia bertugas memimpin sesama umat dengan adil, menegakkan hukum Allah, dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Perlu kita ketahui perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi, meski memang dirinya mendapat wahyu dari Allah, namun Nabi pada dasarnya tidak diwajibkan untuk menyebarkan wahyu tersebut pada umatnya. Sementara itu, Rasul bertugas untuk menyampaikan wahyu dan membimbing manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat 3 kedudukan Rasul, yaitu yang pertama, sebagai manusia biasa yang dikerjakan oleh seperti hal-halnya manusia biasa, yaitu makan, tidur, dan bekerja. Yang kedua, sebagai penerima dan penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbentuk kitab maupun suhuf. Yang ketiga, sebagai suri tauladan yang harus diteladani umatnya. Tujuan Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk membekali hidup manusia dengan agama sebagai tuntunan dan petunjuk dalam menjalani kehidupannya dan untuk mengawal peradaban manusia di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul membawa 5 tugas. Yang pertama, sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Quran Surah Al-Muzammil ayat 15. Kedatangan Nabi Muhammad SAW bukan membawa agama baru, melainkan untuk mengajarkan agama yang sebenarnya. Ia juga menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perbuatan manusia dan bagaimana mereka menerima ajaran Allah. Rasulullah SAW mengingatkan zamannya dan zaman sekarang untuk memulihkan dari perbuatan dosa dan menjadi saksi atas orang beriman dan melawan kejahatan, seperti yang dilakukan Nabi Musa dalam tugasnya pada masanya itu. Yang kedua, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Quran Surah 5 ayat 67. Sebagai pembawa berita gembira berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan selalu ada bila manusia beriman, bertobat, dan hidup dengan cara yang baik. Ketiga, katakanlah jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surah 3 ayat 31-32. Sebagai pemberi peringatan kepada mereka yang lalai bahwa hidup tidak berakhir hanya sampai di sini, melainkan masih ada kehidupan akhirat yang sangat penting. Yang keempat, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah 2 ayat 129. Mengajak semua manusia untuk bertobat dan meminta ampun atas segala dosa dengan izin dan wewenang yang diberikan Allah kepadanya. Yang kelima, sebagai cahaya atau sebagai pelita. Cahaya Islam adalah karunia terbesar yang akan menerangi dunia, berkenaan dengan fungsi Nabi dan Rasul dalam kehidupan manusia dan alam semesta tersebut. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah.
Quran Surah 33 ayat 45-47. Adapun fungsi Nabi dan Rasul, yaitu untuk mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi taugat, untuk mengajarkan ilmu juga makfirat bagi manusia, untuk menyempurnakan akal dan pengetahuan manusia, untuk menegakkan keadilan, untuk menyelamatkan umat manusia dari kesesatan atau kegelapan, untuk mengadili serta memberi keputusan atas perselisihan masyarakat, untuk mengajak pada kehidupan yang jauh lebih baik dan tertata, untuk mengingatkan umat manusia akan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dan untuk membebaskan manusia. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.